senang sekali ya kita kembali lagi bisa mengikuti ibadah bulan. Meskipun kita hanya mengikutinya melalui online, tapi Mama Clara yakin teman-teman pasti tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Semangat teman-teman, semangat. Untuk memulai ibadah ini, kita mau menyapa Tuhan Yesus dulu karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa untuk pemeliharaannya untuk kita semua. Kita akan pujikan selamat pagi Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah awal bulan. Tuhan Yesus, Engkau sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan, kiranya Engkau pimpin, menyertai semuanya. Kami sudah berdoa Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman masih semangat semuanya? Masih. Nah, kalau teman-teman masih semangat, mau nggak kita puji nama Tuhan lagi? Masih mau. Biar Tuhannya senang, karena Tuhan itu luar biasa bagi kita. Tuhan itu sangat baik, baik dan baik. Nah, teman-teman, mari kita menyanyikan lagi pujian Tuhan itu baik. ibadahnya? Ayo. Yuk, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan siapkan hati kita. Teman-teman duduk yang manis ya. Siapkan hati kita akan pujikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Yeah.
sebelum mendengarkan firman Tuhan, teman-teman duduk yang baik dulu ya. Duduk yang baik. Kita mau berdoa dulu. Teman-teman lipat tangan, nggak boleh berisik ya. Nanti gak kedengeran kalau ada yang mau menceritakan firman Tuhan. Oke. Mari kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua ya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Bapak, sehingga firman yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, walaupun kami ibadah masih online, Tuhan selalu sertai kami, Tuhan selalu pelihara kami, Tuhan memberi kami kesehatan dan memberi kami berkat yang luar biasa. Bapak, kiranya Engkau jamah pelayan yang akan mengatakan firman Tuhan dengan kasih setia-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan, kami naikkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita panggil Pak Yunusnya yuk. 1, 2, 3. Pak Yunus. Sekali lagi kita panggil Pak Yunusnya. 1, 2, 3. Pak Yunus. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya ya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kita bersyukur di awal bulan ini, khususnya di awal bulan Mei, kita bisa beribadah. Walaupun dalam kondisi pandemi corona, tapi kita percaya Tuhan Yesus masih menyertai hidup kita. Terbukti hari ini kita tetap sehat. Kalaupun ada yang sakit, mungkin orang tua, anak-anak, itu terjadi, saya yakin ada maksud dan seizin dari Tuhan. Dan pastinya tetaplah berharap, minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus dan kepada seluruh guru-guru yang ada di tempat ini, pengurus sekolah Gita Kasih Indonesia. Saya bersyukur atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk murid-murid sekolah Gita Kasih beserta orang tua serta semua yang melihat tayangan video ini, mari kita fokus untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari ayat di bawah ini. Ya, bisa lihat di bawah ini ayatnya, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25 dan 26. Ya, silahkan yang di rumah ambil Alkitabmu. Kalau tidak punya Alkitab, bisa dibaca di bawah ini. Ya, kita baca bersama-sama. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan. Sebelum kita melihat lebih lanjut lagi apa yang kita mau bahas ini, ada beberapa hal yang mau Pak Yunus tunjukin kepada kalian semuanya. Yang pertama, ada gambar ini. Bisa dilihat, ini adalah gambar bayi. Di sebelah kiri ada gambar anak-anak. Ada lagi, sebelah kanan lagi ada remaja. Dan sebelah kiri saya lagi ada pemuda. Setelah pemuda ada lagi gambar dewasa. Dan yang terakhir ada gambar orang tua. Semua ini kalau kita rangkum menjadi sebuah siklus. Ya, nanti ada gambarnya, perhatikan gambar ini. Ada gambar siklus manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ia menjadi tua. Jadi saya yakin dan percaya
kita semua. Bahkan Alkitab mengatakan sejak dari kandungan ibu, Tuhan yang membentuk kita dan yang memelihara kita. Kalau kita hidup sampai detik ini, itu semua karena Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa ini buat hidup kita. Amin. Mari saya lanjutkan lagi. Ada gambar yang perlu Pak Iris tunjukin. Di sini ada gambar Yesus dan anak-anak. Hari ini kita mau melihat, mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus pemeliharaku. Ini adalah pemberitaan firman Tuhan yang mau kita simak, kita mau kita dengar bersama-sama hari ini. Di gambar ini, bisa kalian lihat di gambar ini Yesus sedang memeluk anak-anak. Di situ juga ada orang tua. Betapa Yesus sangat menyayangi anak-anak, sangat menyayangi orang tua. Semua Yesus sayangi. Sebab Yesus adalah pemelihara kita. Bahkan alam semesta yang Tuhan ciptakan ini adalah Tuhan sayangi. Itu semua ciptaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang memelihara. Kita lanjutkan. Di sini Pak Iris diberikan sebuah judul atau tema dalam pemberitaan firman Tuhan adalah Yesus pemelihara atau Yesuslah yang memelihara kita. Pertama, ada dua kata di sini. Kata pemelihara dan kata pelihara. Dua kata ini mempunyai arti yang berbeda sebenarnya. Yang pertama, pelihara itu adalah kata kerja, yaitu jaga dan rawat. Walaupun Pak Yunus lihat itu banyak arti yang lain. Ya, di sini saya ambil jaga dan rawat. Pertanyaannya bisa dijawab di rumah. Siapa sih yang menjaga dan merawat kita? Sekali lagi, siapa yang menjaga dan merawat kita? Pasti kalian tahu. Ya, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjaga, merawat kita dari bayi. Mungkin kalian menjumpai orang tua. Siapa sih yang menjaga mereka? Yang menjaga kita? Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, anak-anak. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang tua. Oleh karena itu, bahkan anak cucunya dikatakan di ayat Mazmur pasal yang ke-37 yang tidak akan meminta-minta roti. Artinya kebutuhan hidup tercukupi. Oke? Kita akan lihat lagi di Mazmur 37 ayat 25. Di situ tertulis, tetapi orang benar tidak akan ditinggalkan. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tetapi orang benar tidak akan ditinggalkan. Pertanyaannya, orang benar itu seperti apa sih? Ya, orang benar di sini adalah menurut Alkitab punya beberapa ciri loh. Yang pertama, orang benar itu cirinya satu, saleh. Oke, saleh. Apa saleh itu? Saleh itu adalah tidak terdapat kesalahan sedikit pun. Di dalam kitab Kejadian, Nuh dikatakan orang yang saleh. Saleh atau tidak terdapat kesalahan benar dimulai dari mulut. Di sini Pak Yunus tunjukin gambar. Ada seorang anak dengan mulut yang menganga. Nah, sejak kecil belajarlah berkata benar. Oke, berkata benar. Berkata jujur. Ini ciri yang kedua. Orang yang benar itu saleh. Yang kedua jujur, tulus, polos.
Biasanya itu terdapat pada anak-anak. Pertahankan itu anak. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu mengenal Tuhan dengan benar. Terus Pak Yunus, caranya kita mengenal Tuhan dengan benar itu bagaimana? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, takut akan Tuhan dimulai dengan kita belajar kitab suci, berdoa tiap hari. Yang keempat, jauhi kejahatan. Ya, jauhi kejahatan. Kenapa jauhi kejahatan? Karena kejahatan ini adalah pemisah antara manusia dengan Tuhan. Mengerti ya? Oke, sekarang kita lihat kata yang kedua. Kalau tadi kata pelihara, sekarang kata yang kedua adalah pemelihara. Apa sih artinya pemelihara sama pelihara? Nah, pemelihara itu menunjuk kepada orang yang memelihara. Kalau saya hari ini mau katakan yang memelihara saya adalah pribadi Tuhan Yesus. Kesimpulannya apa anak-anak, orang tua yang ada di rumah? Pelihara dan pemelihara hidup saya dan hidup kita semua yang sedang melihat tayangan ini, yang memelihara hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Hanya Yesus yang sanggup memelihara hidupmu, hidupku. Hanya Yesus yang sanggup memberkati kita semua. Hanya Yesus yang sanggup menjaga dan merawatku dan memberi belas kasihan. Di ayat Alkitab ini katakan, Ia memberi belas kasihan sepanjang waktu sampai kepada anak cucunya menjadi berkat. Jadi murid-murid yang dikasihi Tuhan, khususnya murid-murid sekolah kita kasih beserta orang tua, kalau kita hadir hari ini, hidup hari ini di masa-masa pandemi corona, itu karena belas kasihan Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus itu sangat baik buat hidup saya dan kita semua. Karena ada pujian sebelum kita akhiri mengatakan, pujian ini begitu indah. Ya, bisa nanti dicari di internet pujian ini dan didengarkan. Pujiannya berkata, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Tuhan memelihara. Itulah Bapa kita. Ia memelihara kita. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Sepertinya corona tidak akan pernah berakhir. Tapi ingatlah, lewat badai cobaan ini, semuanya mendatangkan sesuatu yang kebaikan buat hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapa sungguh baik buat hidup kita. Mari kita berdoa. Lipat tanganmu di rumah, tundukkan kepalamu, fokus kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, biarlah terus menerus Tuhan selalu menjaga hidupku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Bapa yang sangat baik, yang memperhatikan hidupku hingga detik ini. Aku yakin dan percaya, sepanjang waktu, sepanjang masa, dari bayi, sejak dari kandungan hingga detik ini, kalau kami hidup Tuhan, itu Tuhan Yesus yang memelihara.
Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat belas kasihan-Mu buat hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hidup kami semuanya. Meteraikan firman-Mu biar menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami bisa melakukan seturut dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, maka kita sudah mendengar firman yang Tuhan yang luar biasa. Nah, benar kata Kak Yunus, maka kita harus bersyukur. Iya ya Maya. Iya, karena Tuhan Yesus sudah memelihara kita, sudah memberi kita kesehatan, kecukupan. Kecukupan apa teman-teman? Kecukupan ini perut, Makan setiap hari ya Maya. Kita bisa makan setiap hari ya Maya. Terus kita minumnya kita nggak usah sampai dikasih orang, kita sudah ada beli sendiri. Terus kita bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan lebih lagi apa teman-teman, kita masih bisa beribadah walaupun lewat online. Nah teman-teman, gimana maka Satu lagi Mas, kita tidak pakai beli lagi oksigen Mas. Oh, Kita iya. dikasih Tuhan cuma-cuma loh Mas. gratis Iya ya, Maya. ya. Kita harus mengucap syukur selalu kepada Tuhan ya Maya. Jadi kita nggak usah khawatir ya Bapak ya, karena Tuhan sudah pelihara kita ya Bapak ya. Iya, teman-teman masih semangat puji nama Tuhan? Masih. Nah, mari kita pujikan lagi, semangat kamu kuat ya. Jangan kamu
mau berdoa syafaat untuk negara kita, untuk kesehatan kita, dan untuk teman-teman kita yang kena bencana, teman-teman. Jadi teman-teman duduk yang manis ya, biar kita juga bisa sekolah lagi. Kita berdoa biar COVID ini cepat hilang. amin. Biar bencana biar cepat juga hilang bencananya ya, biar kita bisa bersyukur bersama teman-teman kita yang lain. Oke teman-teman, duduk yang manis ya, kita berdoa ya. Kita sudah ada di terakhir ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat dan doa penutup serta doa berkat. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini bisa beribadah di hadapan Tuhan di awal bulan Mei ini. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami akan menaikkan beberapa pokok doa di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Allah sumber segala berkat akan mendengar segala seruan kami. Oleh karena itu Tuhan, yang pertama kami berdoa untuk sekolah Gita Kasih Indonesia, baik TKA, TKB, KBA, KBB. Tuhan tolong sekolah ini terus maju di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Banyak murid-murid diperlengkapi di sekolah ini. Oleh karena itu Tuhan, mohon kemurahan-Mu untuk setiap orang tua tergerak untuk menyekolahkan putra-putrinya di tempat ini, dan sekolah Gita Kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, murid-murid yang ada di tempat ini, di sekolah ini khususnya, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, tetap berharap kepada Yesus. Berikan hikmat-Mu kepada setiap murid yang ada di tempat ini, supaya murid-murid ini menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, mencapai cita-citanya, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus juga Tuhan, hamba berdoa buat Gereja Kristen Indonesia atau GKI. Tuhan tolong sekolah ini atau gereja ini di hadapan Tuhan terus bertumbuh, mencapai jiwa-jiwa yang baru, dan kemuliaan nama Tuhan dipermuliakan di gereja GKI ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat orang tua dari murid-murid sekolah Gita Kasih Indonesia. Berikan mereka hati terus melayani, sanggup mendidik putra-putrinya dan membimbing putra-putrinya mencapai cita-cita yang diinginkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua doa-doa yang kami persembahkan kepada Tuhan, yang kami mohonkan kepada-Mu Tuhan, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak sekali kekurangan kami dalam berdoa Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dari lubuk hati yang kami dalam, Tuhan sudah mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan, melihat ibadah awal bulan ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
sudah mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Papa Mama sudah mau menemani teman-teman untuk ibadah. Dan terima kasih juga buat Bu Guru dan semuanya. Yuk teman-teman, Mama Clara undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan jalan kita bersama-sama. Murid GKI